Hai, buat kamu yang hobi dandan, pasti pernah kan ngerasa bingung pas lagi di toko kosmetik? Saking banyaknya pilihan, jadi mikir, mana ya yang aman, mana yang cocok, dan yang nggak kalah penting, mana yang halal. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya jadi konsumen kosmetik yang cerdas. Yuk kita mulai. Coba bayangin, kamu lagi ngaca terus tiba-tiba nyeletuk kayak gitu. Atau mungkin kamu dengar temanmu teriak panik. Duh, ini jelas mimpi buruk setiap orang. Dan sayangnya, ini beneran bisa terjadi loh. Kenalin, ini Widya. Coba bayangin, 2 minggu lagi wisuda, momen yang udah ditunggu-tunggu malah kena bencana. Wajahnya tiba-tiba iritasi parah, dan semua ini berawal dari satu produk viral. Kisah Widya ini, jujur ya, bisa kejadian ke siapa aja. Ini adalah contoh nyata bahayanya ikut-ikutan tren kosmetik viral tanpa cross-check dulu. Jadi ceritanya gini, Widya itu tergiur sama review produk yang kelihatannya bagus banget di TikTok. Tanpa mikir panjang langsung deh dicoba. Hasilnya bukannya dapat wajah glowing impian, malah perih, sakit, dan merah-merah. Pelajaran penting banget nih, jangan telan mentah-mentah review viral. Oke, dari cerita personal Widya, sekarang kita coba zoom out dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih isu ini tuh krusial banget? Jawabannya, karena industri kosmetik di Indonesia itu gede banget. Yap, kamu nggak salah baca, 199 triliun rupiah. Gila kan? Itu pendapatan industri kosmetik kita di tahun 2022 aja. Bayangin berapa banyak produk yang seliweran di pasaran dengan angka segitu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah lautan produk kosmetik ini, gimana caranya kita bisa milih yang benar-benar pas dan yang paling penting aman? Plus halal pula. Tenang, gak usah pusing. Ada kok caranya. Anggap aja ini contekan atau checklist wajib buat kita semua sebelum check out keranjang belanja. Simple banget, cuma ada 4 langkah. Pertama, paling gampang, cari logo halal biar hati tenang. Kedua, ke poin dikit komposisinya. Ini buat ngehindarin bahan-bahan aneh. Ketiga, wajib hukumnya, cek nomor BPOM. Ini bukti produknya legal. Terakhir, lihat siapa produsennya, biar jelas siapa yang bikin. Nah, pas lagi kepoin komposisi, kita mesti jadi detektif nih. Ada beberapa lampu merah alias bahan terlarang yang harus kamu hindari. Contohnya, hidroquinone, ini sering banget disalahgunain buat pemutih instan yang bahaya. Atau ada juga benzen, klorin. Aduh, kalau kamu lihat nama-nama ini di label, mending langsung skip, cari yang lain deh. Oke, tadi di langkah pertama kita ngomongin soal logo halal. Kelihatannya sepele ya, cuma logo kecil. Tapi, apa sih sebenarnya makna di balik logo yang powerful ini? Yuk kita bedah. Secara resmi, ini namanya Jaminan Produk Halal atau JPH. Ini tuh bukan cuma stiker tempelan loh. Ini adalah sebuah kepastian hukum. Artinya, pemerintah sendiri yang menjamin kalau produk yang kamu pegang itu kehalalannya udah teruji. Bahkan ini tuh ada aturannya loh di peraturan pemerintah. Coba deh lihat di poin 9 itu. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Sesederhana itu kedengarannya, tapi ini adalah jaminan legal yang kuat banget buat kita sebagai konsumen. Intinya gini deh, kalau sebuah produk udah punya logo halal, itu artinya dia udah lolos inspeksi yang super ketat. Prosesnya dipastiin bersih dan bahannya bebas dari yang najis atau non-halal. Jadi ini bukan cuma soal keyakinan aja, tapi juga soal jaminan kebersihan dan kualitas produk. Nah, setelah tahu semua ini, kita jadi naik level nih. Kita siap jadi generasi cantik, cerdas, dan pastinya aman. Aku suka banget sama kutipan ini. Ini kayak pengingat buat kita semua. Pilihan cerdas kita itu nggak cuma buat ngelindungin diri sendiri, tapi juga bisa jadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Jadi ingat ya, setiap kali kita milih produk, kita itu lagi voting pakai dompet kita. Pilihan kita itu punya power. Kalau kita bareng-bareng milih produk yang jelas legal dan halalnya, kita itu lagi ikut ngebangun pasar kosmetik yang jauh lebih aman dan bertanggung jawab. Dan sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan simple tapi penting. Coba deh nanti, bongkar pouch makeup kamu, lihat satu persatu. Kosmetikmu, udah kamu cek belum? Sudah jadi konsumen cerdas beneran atau belum?